Selamat pagi semuanya, hari ini saya Nurisal Fiana Pratama dengan NIM 1020824010 akan mempresentasikan langkah-langkah praktis dalam menentukan inverse matrix berordo 4x4 dengan 4 digit terakhir yaitu 0010. Metode yang akan kita gunakan adalah operasi baris elementer atau OBE. Sebelum masuk ke cara penyelesaiannya, mari kita pahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Mencari inverse dengan OBE berarti kita melakukan transformasi baris secara bertahap. Kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks asli menjadi matriks identitas. Dalam prosesnya, matriks identitas yang kita sandingkan akan otomatis berubah menjadi matriks inverse yang akan kita cari. Langkah pertamanya adalah membuat augmented matrix. Di sisi kiri adalah matriks A yang kita miliki dari soal, dan di sisi kanan adalah matriks identitas 4x4. Ingat, setiap operasi yang kita lakukan pada baris di sisi kiri harus dilakukan secara tepat pada baris di sisi kanan. Ini adalah kunci keseimbangan dalam metode OBE. Seperti pada gambar yang sudah saya buat, yaitu untuk mencari matriks A, kita menyandingkan matriks tersebut dengan matriks identitas I dengan ukuran yang sama, yaitu menjadi AI menjadi IA-1. Tujuannya adalah mengubah sisi kiri menjadi identitas menggunakan langkah-langkah baris yang legal. Penting juga untuk diketahui bahwa tidak semua matriks memiliki inverse. Syaratnya adalah determinan tidak boleh 0. Untuk matriks ini, determinannya adalah minus 1698. Karena nilainya bukan 0, kita bisa pastikan matriks ini bersifat non-singular atau memiliki inverse, sehingga kita bisa melanjutkan ke proses eliminasi. Strategi pertama dalam OBE adalah mencari leading 1 atau angka 1 utama. Jika kita lihat baris 1 diawali angka 5, sedangkan baris 2 diawali angka 1, agar lebih mudah dan menghindari pecahan di awal, kita cukup menukar baris 1 dengan baris 2, sehingga kita sudah punya pivot 1 di posisi paling atas. Langkah efisiennya, seperti sudah saya buat, adalah menukar baris 1 dengan baris 2 karena baris 2 sudah memiliki angka 1 di posisi pertama. Hasilnya kita akan mendapatkan leading 1 di pojok kiri atas tanpa perlu melakukan pembagian yang menghasilkan pecahan di awal. Setelah punya angka 1 di posisi diagonal, kita harus membuat angka di bawahnya menjadi 0. Caranya adalah dengan baris 2 dikurangi 5 dikali baris 1 dan baris 3 dikurangi 9 dikali baris 1, baris 4 baris 1, dan baris 4 sudah 0, jadi tidak perlu diubah. Sekarang, kolom pertama kita sudah bersih menyisakan angka 1 di diagonal utamanya. Pada kolom kedua, di diagonal kedua, kita punya angka minus 6. Kita ingin mengubahnya menjadi 1. Daripada membagi dengan 6 yang akan menghasilkan pecahan yang rumit, kita bisa menggunakan teknik kreatif, yaitu menjumlahkan baris 2 dengan baris 4. Yang hasilnya adalah angka 1 yang bersih di posisi pivot kedua. Sama seperti langkah sebelumnya, setelah pivot 1 didapat, kita nolkan semua angka di atas dan di bawahnya pada kolom tersebut. Kita lakukan operasi pada baris 1, 3, dan 4 menggunakan baris kedua sebagai acuan. Konsistensi di sini sangat penting agar kolom yang sudah kita bersihkan sebelumnya tidak rusak kembali. Proses ini dilanjutkan untuk kolom ketiga dan keempat. Memang pada tahap akhir ini angka-angkanya akan mulai melibatkan pecahan karena kita harus membagi baris dengan nilai pivotnya. Namun jika kita teliti, sisi kiri matriks kita akan perlahan-lahan berubah menjadi matriks identitas murni. Diagonalisasi hasilnya adalah proses eliminasi untuk kolom 3 dan 4 hingga sisi kiri menjadi matriks identitas murni. Dan pada tahap pecahannya, angka akan menjadi sangat besar atau pecahan kecil. Ketelitian dalam penjumlahan pecahan adalah kuncinya. Hasil sisi kanan saat ini menjadi 1, maka otomatis menjadi A minus 1.
Inilah hasil akhirnya. Di layar kita lihat matriks A inverse dalam bentuk desimal agar lebih mudah dibaca. Sisi kiri sudah sukses menjadi identitas, dan apa yang tertinggal di sisi kanan inilah jawaban inverse-nya. Setiap elemen di sini merepresentasikan hubungan balik dari matriks kita di awal. Untuk matriks A dalam bentuk desimal dengan pembulatan 4 angka dengan hasil sebagai berikut. Dalam matematika, kita selalu bisa melakukan cross-check. Jika kita kalikan matriks A awal dengan matriks inverse hasil OBE tadi, hasilnya wajib menjadi matriks identitas jika perkaliannya tepat. Maka langkah OBE kita sudah valid dan akurat. Dengan rumus, dengan pengecekan perkalian matriks A dikali A inverse min 1 sama dengan inverse. Jika hasilnya adalah matriks dengan angka 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lain, maka inverse tersebut sudah akurat. Demikian penjelasan mengenai cara menentukan inverse matriks 4x4 dengan metode OBE dengan nilai A, B, C, dan D yang diperoleh dari 4 digit terakhir NIM saya, yaitu 0010. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.